Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tingkat pertama, aula primordial di kota Chengfeng juga khusus untuk membeli mayat kehidupan primordial tingkat rendah. Dan di sini hanya 3 kekuatan yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Para kultivator mengasingkan diri dalam waktu yang lama dan sangat jarang berburu. Saat ini hanya Lo Feng yang menjadi pelanggan di tingkat pertama aula primordial. Aku punya sejumlah mayat primordial tingkat rendah untuk dijual. Biarkan kalian bertiga melihat-lihat dan menentukan harga yang bisa kalian tawarkan. Lo Feng berdiri di sana, memegang gelang penyimpanan di satu tangan. Dia langsung melepaskan segel gelang itu, memungkinkan pihak luar untuk melihatnya. Para kaisar dewa yang bertanggung jawab atas ketiga kekuatan ini semuanya maju, masing-masing mengirimkan pikiran mereka untuk menyusup ke gelang penyimpanan dan memeriksanya. Apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Sekumpulan mayat primordial tingkat rendah yang sangat banyak. Mereka belum pernah melihat begitu banyak. Biasanya membeli lebih dari 1000 sekaligus sudah dianggap sangat banyak. Di alam suci kegelapan, berburu sangatlah berbahaya. Jika kau melawan yang lemah, itu akan menarik yang kuat. Jika kau melawan yang kuat, itu akan menarik seluruh pasukan yang menakutkan. Jadi sangat sulit untuk memburu sejumlah besar kehidupan primordial tingkat rendah. Di alam suci 9 sungai, kota-kota yang memiliki kekuatan sama sekali tidak diserang oleh kehidupan primordial tingkat rendah. Sekalipun diserang, jika mereka tidak dapat menembus kota, pasukan itu akan mundur. Ini terlalu banyak. Para kaisar dewa yang bertanggung jawab atas ketiga kekuatan ini semuanya sangat terkejut dan agak kehilangan kata-kata. Bolehkah saya bertanya kepada kaisar agung ini, siapa namamu? Seseorang berbicara dengan hati-hati. Lo Feng langsung menjawab, aku Lo Feng. Siapapun di antara kalian bertiga yang menawarkan harga tertinggi akan berkesempatan untuk mendapatkan semua mayat primordial tingkat rendah ini. Jika saya tidak puas, saya akan menjualnya di kota lain. Kaisar Dewa Lo Feng, mohon jangan terburu-buru. Kesepakatan bisnis ini terlalu besar dan kita perlu melaporkannya pada atasan. Kami pasti akan memberikan harga yang memuaskan kepada Anda. Ketiga pasukan itu menjadi sedikit cemas. Transaksi sebesar itu, meskipun keuntungannya tertekan, tetap cukup menguntungkan. Lo Feng tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat 3 sosok terbang dari kejauhan. Seorang lelaki tua, seorang wanita bersayap, dan seorang pemuda berjubah merah. Saat mereka terbang, aura tak terlihat mereka secara alami mengintimidasi semua orang di sekitarnya, membuat area di dekatnya kosong dari kultivator. Saudara Lo Feng, pemuda berjubah merah yaitu Cizen memanggil dari kejauhan. Sudah lama tidak bertemu. Bu Xiu juga menyapa dengan hangat. Wanita bersayap yaitu Kaisar Dewa Baiyin juga tersenyum tipis. Saat mereka bertiga mendarat di tingkat pertama aula primordial, para Kaisar Dewa yang bertanggung jawab atas 3 kekuatan aula primordial dengan cepat memberikan hormat. Jelas, ketiga orang ini memiliki status tinggi di kota Chengfeng. Lo Feng tidak terkejut dengan pemandangan itu. Menurut informasi yang dimilikinya, diperkirakan ada lebih dari 100 eksistensi tingkat puncak di kota Chengfeng. Tim kecil Kaisar Dewa Bu Xiu telah beraksi bersama untuk waktu yang lama. Bahkan penguasa kota pun tidak berani memperlakukan mereka dengan sembarangan di kota Chengfeng. Awalnya, saya berencana mengunjungi kalian bertiga setelah transaksi ini, kata Lo Feng sambil tersenyum.
Kemenanganmu dalam mempertahankan kota menghasilkan rampasan perang yang besar. Transaksi sebesar ini, Kaisar Dewa Biasa ini tidak dapat memutuskannya dan mereka harus melaporkannya pada atasan. Ayo, pergi. Pertama-tama ke rumah guaku untuk beristirahat dan perlahan-lahan menunggu jawaban dari mereka. Kalian bertiga bisa bernegosiasi dengan baik dan juga bisa membeli kumpulan mayat kehidupan primordial tingkat rendah ini secara bersama-sama. Tetapi jika harganya rendah, saudaraku Lo-Feng tidak akan menjual. Saudara Lo-Feng, ayo kita pergi. Kaisar Dewa Baiyin tersenyum. Lo-Feng mengangguk. Seketika itu juga keempatnya terbang bersama langsung menuju ke gua kediaman Kaisar Dewa Bosio. Para Kaisar Dewa Biasa di tingkat pertama aula primordial diam-diam mendecakkan lidah mereka. Dari mana asal-usul Kaisar Dewa Lo-Feng ini sampai-sampai bisa menghasilkan begitu banyak mayat kehidupan primordial tingkat rendah sekaligus? Dia tampaknya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Bosio dan dua orang lainnya. Para Kaisar Dewa Biasa ini tidak berani mengabaikan tugas mereka dan segera melaporkan berita tersebut pada atasan. Mereka juga melaporkan semua gambar dari ratusan ribu mayat kehidupan primordial tingkat rendah yang telah mereka amati. Informasi ini segera mengejutkan beberapa tokoh terkemuka di kota Chengfeng. Kekayaan yang begitu besar, bahkan di antara mereka yang berada di tingkat puncak, hanya sedikit yang dapat menandingi Lo-Feng. Di dalam sebuah rumah besar berbentuk gua berwarna putih pucat, Lo-Feng dan para sahabatnya duduk berpencar, minum dan mengobrol dengan riang. Bertemu lagi di alam suci kegelapan adalah sebuah berkah. Ayo mari kita minum sepuasnya. Awalnya, Baiyin berencana untuk mengasingkan diri, tetapi karena menduga saudara Lo-Feng akan datang, dia tidak terburu-buru melakukannya. Wanita bersayap itu tersenyum tipis. Aku telah berkultivasi hingga alam ini. Bahkan jika aku mengurung diri lagi, akan sulit untuk maju sejengkal pun. Sebaliknya, bakat luar biasa saudara Lo-Feng, bahkan beberapa petunjuk darinya akan lebih bermanfaat daripada aku mengurung diri selama miliaran era. Mencapai level puncak itu sendiri merupakan hambatan besar. Ketiganya juga mendapatkan kemajuan lebih lanjut. Jadi mereka rela merendahkan diri di hadapan Lo-Feng, merasa bahwa Lo-Feng yang baru saja mencapai terobosan telah melampaui mereka bertiga. Setelah kekuatannya stabil, dia kemungkinan akan menjadi lebih kuat lagi. Sosok yang begitu mempesona, kemampuan pemahamannya pasti jauh melebihi mereka bertiga. Hanya beberapa petunjuk saja mungkin bisa mencerahkan mereka. Setiap pencerahan, setiap kesempatan sangat mereka hargai. Mungkin mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk melompat keluar dari sangkar jalinan. Aku juga terjebak di jalan buntu sekarang. Lo-Feng menggelengkan kepalanya. Terjebak di jalan buntu, berjuang untuk maju. Apakah kamu bersedia berbagi? Mungkin kita bisa bertukar pikiran bersama untuk mencari solusi, saran Bosio. Baiyin dan Cizen juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Lo-Feng. Para kultivator di tingkat puncak sering terlibat dalam diskusi filosofis bersama, dan diskusi semacam itu bermanfaat untuk pengembangan diri. Aku sedang berpikir, jika tubuh fisik itu sangat besar, bagaimana kehendak spiritual seseorang dapat mengendalikannya? Lo-Feng menatap ketiga temannya. Seberapa besar tubuh fisik yang kita bicarakan? Tanya Cizen. Tubuh-tubuh tingkat ultra batas dari klan kuku liar primordial dianggap sangat tangguh, kata Lo-Feng. Tetapi bagaimana jika tubuhnya 100.000 kali lebih besar dari itu? Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa dapat mengendalikan bentuk seperti itu dengan sempurna? Lo-Feng memperkirakan bahwa 1,2 miliar kali cadangan energi tubuh ilahi sempurna akan setara dengan sekitar 100.000 kali lipat dari kuku liar primordial tingkat ultra batas. Bosio, Cizen, dan Baiyin semuanya tercengang oleh pikiran itu.
Klan kuku liar primordial sudah terkenal memiliki tubuh fisik terkuat di antara kehidupan primordial tingkat rendah. Tubuh yang 100.000 kali lebih besar, bahkan jika kemauan itu terbebas dari sangkar jalinan, mustahil untuk mengendalikannya dengan sempurna. Bosio menghitung singkat dan menyimpulkan, selama tahap Kaisar Dewa, aku belum pernah mendengar ada orang yang mampu mengendalikan tubuh sebesar itu. Bahkan sekedar bisikan pun tidak. Cizen menggelengkan kepala. Mungkin seseorang perlu membebaskan diri dari sangkar dan menjadi kehidupan primordial tingkat tinggi untuk mengendalikan tubuh seperti itu, saran Baiyin. Lo Feng menggelengkan kepalanya perlahan. Dia mengejar jalan hidup dan mati kesempurnaan Kaisar Dewa. Dengan tingkat kehidupannya masih berada di tahap awal Kaisar Dewa. Secara teori, tubuh fisiknya dapat mencapai kebesaran seperti itu jika dia berhasil membebaskan diri dari sangkar jalinan dan menjadi kehidupan primordial tingkat tinggi. Itu seharusnya mengalami perubahan kualitatif. Bosio tiba-tiba merasakan sesuatu dan tersenyum. Saudara Lo Feng, penguasa kota telah menghubungiku dan dia menawarkan 73 triliun kristal primordial untuk kumpulan mayat kehidupan primordial itu. Harga itu cukup layak. Mata Lo Feng berbinar, menyadari betul nilai rampasan perangnya. Dua yang terkuat saat ini di alam suci kegelapan adalah Kaisar Dewa Jike yang telah memurnikan garis darah primordial tingkat dunia, dan Raja Naga 9 yang mempraktikkan 3,5 jalur tingkat primordial. Penguasa kota Feng Xiao, kota Cheng Feng kita, adalah junior dari Raja Naga 9, dan dialah yang paling bersedia menawarkan harga tinggi di kota ini, jelas Bosio. Mata Lo Feng berbinar, seberapa jauh mereka dari tingkat tak terkalahkan. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari kita, kata Cizen. Kita bertiga yang bekerja sama, setara dengan siapapun di antara mereka. Lo Feng mengangguk sedikit. Sejauh yang dia ketahui, di seluruh alam suci kegelapan, ada sekitar 1.000 orang yang dapat mencapai tingkat puncak. Kaisar Dewa Jike dan Raja 9 Naga termasuk di antara yang terkuat, kurang lebih setara dengan kekuatannya. Sejujurnya, yang terkuat di alam suci kegelapan seharusnya ada 3 orang. Kaisar Dewa Jike, Raja Naga 9, dan Lo Feng itu sendiri. Adapun makhluk-makhluk yang tak terkalahkan, mereka jarang muncul lagi di alam suci kegelapan. Sebagian besar petarung tak terkalahkan yang lahir sepanjang sejarah dipastikan telah membebaskan diri dari sangkar jalinan. Dua pihak lainnya juga memberikan penawaran. Bosio tersenyum pada Lo Feng. Yang satu sebesar 71 triliun, yang lainnya 72 triliun 2 miliar. Kita perlu menanggapi mereka, dan barulah mereka akan mulai mengumpulkan kristal primordial. Mari kita jual kepada Tuan Kota, putus Lo Feng. Dia merasa puas dengan tawaran dari Tuan Kota. Setelah disepakati, Tuan Kota akan mulai mengumpulkan kristal primordial, kata Bosio. Ngomong-ngomong, Saudara Lo Feng, apakah kamu perlu membeli harta karun? Tuan Kota dapat menawarkan harga yang lebih rendah untukmu. Itulah mengapa ketiganya mengajukan tawaran secara proaktif. Jika Lo Feng tidak menerima, tidak perlu mengumpulkan kristal primordial. Aku memang membutuhkan beberapa perlengkapan. Mata Lo Feng berbinar. Aku perlu membeli sejumlah garis darah primordial yang cukup, juga beberapa harta kultivasi tambahan. Hanya dalam beberapa saat saja, semua garis darah kehidupan primordial tingkat rendah dari gugusan dunia di sekitarnya tersedia di alam suci kegelapan, kata Bosio sambil tersenyum. Berikut daftar semua garis darah kehidupan primordial tingkat rendah. Silahkan lihat, harganya cukup murah. Bosio mengirimkan informasi tersebut kepada Lo Feng.
Loveng melirik daftar itu. Beli masing-masing satu garis keturunan primordial tingkat rendah dari tipe kehidupan dan kehancuran. Masing-masing perlu disertai dengan 12 set material sisa biasa. Loveng sangat kaya, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan mati, dari Kaisar Dewa tahap awal hingga tingkat super limit, ia dapat membeli semua. Tentu saja, ia tidak memasukkan yang telah ia beli sebelumnya. Loveng menghitung sebentar dan merasa puas karena dia bahkan belum menghabiskan sebagian kecil pun dari kekayaannya. Pengeluaran utama kristal primordial ini adalah untuk garis keturunan tingkat super limit. Setiap garis keturunan tingkat super limit berharga sekitar 5 miliar kristal primordial. Loveng membeli jenis kehidupan, jenis penghancuran, dan yang menggabungkan keduanya, sehingga totalnya ada 189 jenis garis keturunan tingkat super limit. Belilah beberapa harta karun tambahan lagi. Loveng mendapati bahwa efek dari hati 100 kesengsaraan memang cukup bagus. Di masa lalu, dia terlalu miskin untuk membeli yang terbaik. Kali ini, setelah menemui jalan buntu, Loveng membeli sejumlah besar harta karun tambahan, menghabiskan hingga 300 miliar kristal primordial. Ambil saja ini. Loveng mengirim pesan kepada Busio. Apakah kau membutuhkan hal lain? Tanya Busio. Harta karun tambahan yang telah kau beli agak kurang. Meskipun digunakan dengan hemat, itu tidak akan cukup untuk 1 miliar era kultivasi. Aku kira sudah cukup, jawab Loveng. Dia telah menempuh perjalanan reinkarnasi untuk mencapai tanah asal, hanya membutuhkan beberapa ribu era sejauh ini. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.